Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan aplikasi codingan yang akan kami buat untuk UAS yang diampu oleh dosen Pak Suwanto. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu kami dari kelompok dari kelompok yang diketuai oleh Aidil yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Adit, ketua kelompok itu Aidil Pramadita, dan di sebelah kiri itu Ramadan, dan satu lagi itu April. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan codingan kami yang bertemakan tentang tic-tac-toe. Nah, untuk yang awal ini akan dijelaskan oleh Aidil. Kepada Aidil, silakan. Satu, ini di sini pakai tic-tac-toe yaitu angka awal dalam membuat file di dalam Intel sini, yaitu untuk mendefinisikan paket-paket yang ada di dalamnya. Terus public class main ini public static void main. Ini gunanya ini merupakan kelas utama dalam menjalankan pemrograman bahasa Java ini di dalam Intel. Nah, sayangnya tic-tac-toe ini merupakan kelas tic-tac-toe yang akan dijalankan konstruktornya. Nah, di sini ada import java.awt.event.action-event. Itu untuk mendefinisikan untuk mengimport teks action eventnya untuk menangani peristiwa aksi. Nah, import java.awt.event.action-event itu untuk menangani peristiwa aksi juga, sama dengan sama yang dengan di atas nih. Line 3 dan line 4 ini sama fungsinya. Nah, import java.adil itu untuk mengimport semua kelas dan antarmuka dari paket utilitasi Java. Nah, selanjutnya import java.awt itu untuk mengimport semua kelas dan antarmuka dari paket AWT, yaitu AWT yang disingkat Abstract Window Toolkit. Nah, Java Swing ini gunanya untuk mengimport semua kelas dan antarmuka dari paket Swing untuk GUI. GUI itu Graphical User Interface. Nah, selanjutnya public class tic-tac-toe implements. Ini gunanya untuk mendefinisikan kelas tic-tac-toe yang mengimplementasikan extended standard. Selanjutnya random. Random ini untuk membuat objek random untuk menghasilkan bilang acak. Nah, gframe itu untuk membuat objek gframe sebagai kontainer utama aplikasi. Gpanel itu untuk membuat objek di panel untuk membuat panel judul. Gpanel button panel itu untuk membuat objek di panel untuk panel tombol. Glabel text field itu gunanya untuk membuat objek glabel untuk menampilkan teksnya. Gbutton satu dimensi button itu membuat area button untuk 9 tombol, menampilkan 9 tombolnya. Nah, boolean pemain satu ini deklarasi variabel boolean untuk mengatur pilihan pemain. Nah, tic-tac-toe ini merupakan konstruktor kelas tic-tac-toe. Nah, bagian frame.setDefault class operation itu fungsinya untuk mengatur operasi penutupan frame. Nah, selanjutnya frame.setSize dengan panjang 700 dan lebar 700 itu untuk mengatur framenya dengan 700 kali 700 pixel. Frame.getContentPan.setBackground itu gunanya untuk mengatur warna latar framenya dengan RGB 50. Selanjutnya frame set layer new border layer itu gunanya untuk mengatur layer frame. Nah, di line 25 yang ke-25 ini yaitu ada frame set visible itu untuk menampilkan frame. Nah, lanjut dengan background dan bordernya.
Di sini ada text field dot set background untuk mengatur warna latar text fieldnya. Nah, ini text field dot set font, yaitu untuk mengatur font text fieldnya dengan judul INK free dengan font bold, ketebalan font dan ukurannya 75. Text field dot set horizontal alignment, itu gunanya untuk mengatur perataan teks di tengah. Nah, text field dot set text tic-tac-toe untuk mengatur teks judulnya itu tic-tac-toe. Text field dot set opaque, itu gunanya untuk mengatur text field menjadi opaque. Nah, lanjut dengan konfigurasi panel judul, yaitu tutor panel set layout. Nah, pada layout itu gunanya untuk mengatur layout panel judul. Tutor panel set bounds, ini gunanya untuk mengatur ukuran dan posisi panel judul dengan X-nya 10, Y-nya 10, panjangnya 700 dan lebarnya 100. Selanjutnya button panel dot set layout, itu gunanya untuk button panel dot set layout, itu gunanya untuk mengatur layout panel tombol. Terus button panel set background, gunanya untuk mengatur warna latar panel tombol. Nah, untuk pembuatan tombolnya itu menggunakan for i ini. For i ini gunanya untuk membuat loop untuk membuat 9 tombol, dimulai dari 0, diakhiri dengan 9 dan diulangi 1, diulangi i-nya. Nah, button satu dimensi ini gunanya untuk membuat objek di buttonnya dengan 9 tombol yang di for i ini. Terus button panel dot add, itu gunanya untuk menambahkan tombol ke panel dengan array. Nah, button array i dot set font, itu untuk mengatur font tombolnya dengan judul MV Boli dengan ketebalan teks tebal, ukurannya 120. Nah, selanjutnya button array i dot set focusable, itu gunanya untuk mengatur tombol tidak dapat fokus. Nah, button array i dot action listener, gunanya untuk menambahkan listener untuk tombol. Nah, di sini ada penambahan itu tutor panel dot add, itu gunanya menambahkan text field ke panel judul. Selanjutnya frame dot add, tutor panel dan border layout node, itu gunanya untuk menambahkan panel judul ke frame tadi. Nah, frame dot add button panel untuk menambahkan panel tombol ke frame. Nah, giliran ini untuk memanggil metode untuk mengatur giliran pemain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan. Pertama itu ada public void action per format, action event. Itu gunanya untuk mengoverride metode action format dari interface action listener. Kemudian di sini ada for in sama dengan 0, 1 lebih dari 9, i plus if event get source button, itu looping untuk memeriksa 9 tombol. Kemudian di sini ada if button get text equals. Kemudian ada button i set foreground no color dengan rasio 225:0:0. Kemudian ada button set text X sama pemain 1 itu false. Kemudian text field to set text, itu
Itu if event get source itu gunanya untuk memeriksa apakah tombol yang diklik adalah buton. Kemudian if pemain itu memeriksa apakah giliran pemain itu X, di sini X. Kemudian if button I greater than equals itu memeriksa apakah tombol masih kosong. Kemudian button I set foreground new color dengan rasio 225:0,0. Itu berfungsi untuk mengatur warna teks tombol menjadi merah. Kemudian button I set text X itu untuk mengatur teks tombol menjadi X. Kemudian pemain false itu mengganti giliran pemain ke 2.0. Kemudian text field set text null turn itu untuk mengupdate teks pada text field menjadi null turn. Kemudian di sini ada kita blok else untuk pemain 2-nya. Di sini ada else itu jika kita menggunakan else itu jika bukan giliran pemain 1. Kemudian di sini ada if button get text equals itu memeriksa apakah tombol masih kosong sama seperti yang di atas tadi. Kemudian ini sama juga untuk mengatur warna tombol menjadi biru. Kemudian button set text itu untuk mengganti giliran ke pemain 1X. Kemudian pemain false itu mengganti giliran ke pemain 0. Kemudian ada text field set text extern itu mengupdate teks pada text field menjadi extern. Kemudian di sini kita menggunakan check untuk memanggil metode check untuk memeriksa kondisi kemenangan. Kemudian kita buat public void giliran untuk membuka metode giliran. Di sini ada public void giliran yang dimana digunakan untuk metode untuk mengatur giliran pemain secara acak. Ini ada try third sleep mils 2000 itu untuk menggunakan eksekusi selama 2 menit. Kemudian text interrupted expansion print stack trace itu untuk menangani pengecualian. Kemudian di sini ada if random next in bound 2 sama dengan 0. Itu untuk mengatur giliran pemain secara acak. Kemudian pemain 1 true untuk mengatur giliran pemain ke 1X extern. Text field set text extern untuk mengatur giliran pemain ke X1. Kemudian di sini ada else pemain 1 untuk mengatur giliran ke pemain 2 0. Namun kesalahan karena pemain 1 diatur true pada kedua kasus. Kemudian di sini ada public void check. Di sini Tadi di sini else pemain 1 true. Kemudian text field set text null true.
Nah, itu mengatur giliran ke pemain 2-0, namun ada kesalahan. Karena pemain satu diatur true pada kedua kasus. Nah, baiklah, untuk public fact check itu akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ahmad Hadid. Kepada Ahmad Hadid saya persilahkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yang dimana itu bagian satu itu tampilan sebuah aplikasi TikTok-nya itu yang disampaikan oleh Aidil, dan yang kedua itu beberapa pencekan bahwa untuk mengatur logaritma permainan dari dua usernya ya. Nah, yang ketiga ini bagian yang dimana ini untuk mengecek posisi pemainnya itu, pemain satu atau pemain dua itu, jika mereka menang makanya keluar tulisan apa gitu. Nah, untuk sebelum itu kami membuat yang dimana pemain satu itu yang menginputkan nilai X dan pemain dua itu menginputkan nilai 0 atau bisa dibilang O gitu kan. Nah, pada pemain satu itu, jika pemain satu itu meletakkan nilai di 0, 1, 2 yang di button 0, 1, 2, maka itu keluar win. Nah, sebelum menjelas lebih lanjut, saya bakal ngasih tahu, karena ini menggunakan array 1, maka aplikasi TikTok ini kan seperti matriks yang 3x3. Nah, di beberapa kolom itu kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kolom yang ada di matriksnya di aplikasi TikTok itu, karena kami buat 3x3. Nah, untuk yang di input user itu pada kali ini bakalan diseleksi yang mana yang menang, mana yang kalah. Nah, untuk menentukan pemenang itu yang pertama kami buat itu button 0, 1, 2 itu berarti lurus, berarti itu menang. Kalau dia mengatakan pemain satu mengatakan X lurus, maka itu menang. Nah, yang kedua begitu juga di kolom kedua itu 3, 4, 5 kan, maka user satu menang. Di kolom ketiga juga begitu, 6, 7, 8, maka yang menang itu user satu. Nah, ini kan yang masih lurus ke bawah. Jika user naruh ke samping, maka kami buat juga ke sampingnya. Jika button 0, 3, dan 6, kan yang awal-awal itu tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang awalnya 0, 3, 6. Nah, ini berarti lurus atau bisa dibilang per barisnya. Berarti di baris 1 itu jika ditaruh X oleh pemain 1 maka dia menang. Ditaruh X di baris kedua itu 1, 4, 7. Nah, jadi ditaruh X di baris kedua itu user 1 menang, dan di baris ketiga itu user 1 juga menang. Berarti itu 2, 5, dan 8. Itu kan yang di bawah-bawahnya, kolom bawahnya. Nah, itu baru jika user naruh di kolom yang sama atau baris yang sama. Nah, di sini baru kami buat, atau bisa dibilang pengodingnya buat, jika user naruhnya tuh kan kalau TikTok itu kan ada yang menang di kolom, ada juga menang di baris, dan juga ada yang menang jika mereng gitu. Nah, di sini baru kami buat itu merengnya. Jadi kalau dari mereng itu dimulai dari 2, 5, 8, berarti itu 2, 0, 1, 2. Nah, dari mereng bawah ini 5 tengah, berarti baru 8 di sudut kiri atas. Nah, jika user naruh dari bawah ke atas atau X mereng kayak atau gitu, or mereng garis mereng, maka user menang. Nah, dan sebaliknya jika garis mereng itu yang begini atau kebalikan dari mereng tadi, maka itu bagi 0, 4, 8. Maka user yang nomor 1 menang. Nah, nah jika dia naruh 2
terus dia naruh kan ini 3, 4 tengah kan 4, terus yang di atas itu 6. Oh salah. Yang di 2, 5, 8 berarti user naruh di 2 bawah, 5 nya berarti bawah, 8 nya itu bawah. Ini sepertinya ada yang terulang, jadi mohon maaf. Di sini baru silang dari X-nya tadi, berarti itu 2, 4, 6. Nah, di yang pemain kedua itu seperti itu juga, cuman bedanya pemain 2 itu menggunakan nilai 0 atau O, karena yang dibotankan dari nilai 2 tadi itu O. Maka di sini inputan dari 2 seperti itu juga, dari 0, 1, ini 2. Berarti ini kolom 0, 1, 2, kolom 1. Nah, 3, 4, 5 berarti kolom 2, 6, 7, 8 berarti ini kolom 3. 0, 3, 6 berarti baris 1, 1, 4, 7 berarti baris 2, 2, 5, 8 dan baris 3. Nah, di sini 0, 4, 6 berarti 0 tengah-tengah 4, 8, 0, 4, 8 berarti 8 bawah, berarti silangnya ke bawah. Dan ini 2, 4, 6 berarti di bawah, di kolom 3 baris 3, itu dibilangnya 2, 4 tengah, 6 nya di atas, atau baris 1 kolom 3. Itu yang pemain kedua menang jika dia naruh 0. Nah, di yang terakhir ini akan disampaikan oleh Fajri Al-Ghifari April. Kepada Fajri Al-Ghifari April, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Al-Ghifari April dari kelas A, yaitu dari kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Aidil, yang kedua itu ada Ahmad Hadid, yang ketiga ada Ramadan. Ini saya akan melanjutkan presentasian codingan dari aplikasi Tic-Tac-Toe yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini ada bacaan public void x wins, itu tandanya ini coding ini digunakan jika x ini menang gitu. Ada 3 tombol di sini, 3 codingan. Yang pertama button A, button B, dan button C yang sama-sama menunjukkan untuk merubah background menjadi warna hijau. Sama ini, yang ini guna for in ini dari 0 sampai 9 ini kegunaannya yaitu di loop ini, bagian ini dari tombol indeks 0 sampai dengan 8, jadi totalnya pada itu 9 tombol pada papan Tic-Tac-Toe. Semua tombol dinonaktifkan agar pemain tidak dapat menambah langkah setelah permainan itu selesai. Lalu di sini ada public void O wins, yang artinya O wins ini sama dengan X tadi. Ada 3 button atau 3 codingan. Yang pertama button A, button B, dan button C yang set backgroundnya itu sama-sama hijau. Yang ini tadi jika X menang dia akan berubah warna hijau, sama dengannya dengan O yang menang set backgroundnya tetap juga hijau. Jadi ya, dari sini loop ini juga sama dengan ini, dari 0 sampai dengan 8. Nah, jadi jika pemenang O ini menang, jadi pemain X tidak dapat menambah atau memencet lagi dari aplikasi tadi gitu. Nah, di sini 0 wins gitu. Ini ada set teksnya yang jika 0 wins dia akan tertulis di sini 0 wins gitu, sama dengan halnya dengan yang X tadi. Baik, di sini kita coba tes aplikasinya apakah berjalan dengan lancar. Nah, di sini adalah dari aplikasinya nih, displaynya seperti ini. Jika kita tekan di sini akan muncul X. Nah, kita tekan di sini akan muncul O, seperti perintah yang ada di sini. Nah, petunjuk yang ada di sini. Kita coba pencet di sini ya. Nah, X, sininya O, sini X. Nah, di sini dituliskan X menang. Jadi
akan tertampil di sini nih hijau dan kita tidak bisa ngetik lagi di sini. Memencet apapun di sini lagi karena sudah terindikasi kalau X ini menang gitu. Jadi kita coba ulang. Kita coba ulang ya. X. Coba sekali lagi. Ini yang kita coba kedua kalinya. Yang tadi kan X yang menang, sekarang kita coba yang O. Kita ikuti petunjuk yang ada di sini. Kalau X sudah, berarti ini pemain pertama dan ini pemain kedua. Pemain kedua, baru pemain pertama, pemain kedua, pemain pertama, baru pemain kedua. Sama halnya seperti X tadi. Jika X yang menang, tampilannya hijau. Jika O yang menang juga tampilannya hijau. Dan kita juga tidak bisa menekan apapun di sini karena sudah terindikasi kalau ini sudah menang gitu. Jadi kesimpulannya dari codingan ini tadi, semua program yang ada di sini, kode ini membantu dan menampilkan pemenang dalam permainan tic-tac-toe. Warna hijau itu digunakan untuk kemenangan, atau bisa juga untuk menyoroti kemenangan, sementara semua tombol dinonaktifkan agar permainan tadi terindikasi sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya presentasian pada aplikasi tic-tac-toe ini. Jika ada yang tidak paham atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.